Halo teman-teman, selamat datang di sini. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Faisal Zazafa, mahasiswa Teknik Geodesi angkatan 2020 Universitas Diponegoro, akan menjelaskan tentang analisis penggunaan algoritma NDVI pada platform GE. Sini langsung saja ke pembahasannya. Sini apa itu NDVI? Di sini penjelasan tentang NDVI itu jadi secara generalnya NDVI ini merupakan pengolahan indeks vegetasi menggunakan saluran kanal merah ataupun saluran inframerah rentang dekat yang menunjukkan tingkat konsentrasi klorofil daun yang berkorelasi dengan kerapatan vegetasi berdasarkan nilai spektral pada setiap piksel. Jadi gitu. Jadi pengolahan indeks vegetasi di sini menggunakan saluran inframerah dan saluran merah dikarenakan struktur pada daun itu cenderung menyerap RGB ataupun saluran tampak dan juga menghamburkan atau memancarkan saluran inframerah seperti itu. Lalu lanjut kepada software yang akan digunakan kita kali ini, yaitu Google Earth Engine. Sini Google Earth Engine ini merupakan platform open source yang menerapkan aplikasi remote sensing ataupun penginderaan jauh. Produk Google kali ini berbasis komputasi cloud yang jauh dalam skala waktu lama dan luasan spasial yang cukup besar. Jadi kita bebas menentukan daerah yang kita inginkan tanpa keterbatasan data, karena pada Google Earth Engine ini umumnya mengumpulkan data, khususnya data yang dikhususkan untuk remote sensing ataupun penginderaan jauh gitu. Jadi di Google Engine ini sudah lengkap tanpa kita harus mendownload dari platform-platform luar di selain GEE. Seperti itu teman-teman. Lalu lanjut kepada alur pekerjaannya. Di sini alur pekerjaan itu yaitu pertama kita input data citra Landsat 8 Kota Bima ataupun input SHP Kota Bima supaya kita lebih fokus terhadap penganalisan pada daerah SHP yang ingin kita inginkan. Lalu selanjutnya setelah input itu kita masking citra satelit terhadap tutupan awan dan bayangan, karena pada sistem GE ini kita harus melakukan plot masking ataupun menghilangkan efek awan yang ada pada daerah tersebut supaya analisis NDVI-nya itu teliti dan juga hasilnya itu sangat akurat gitu. Lalu selanjutnya itu kita mendefinisikan band dan perhitungan nilai NDVI. Untuk kita dapat melakukan analisis NDVI ini, kita harus mendefinisikan band seperti band pixel awan, lalu kita mendefinisikan band red dan juga band infrared. Lalu selanjutnya kita melakukan perhitungan NDVI. Lalu habis itu kita setelah melakukan perhitungan NDVI, kita melakukan klasifikasi citra NDVI Kota Bima. Lalu selanjutnya itu kita melakukan analisis, lalu kita lanjut kepada tahap akhir itu selesai. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja ke softwarenya. Di sini ada software Google Engine yang sudah saya siapkan. Di sini kita pertama-tama kita langsung saja input SHP-nya. Di sini ada asset, new, lalu table upload. Di sini ada format file save file, kita pilih. Lalu kita select. Nah, di sini ketika kalian sudah mendownload SHP Kota Bima di sini ataupun SHP daerah yang lain, kita pengecualian untuk memasukkan format file dengan format file Adobe Illustrator dan juga QR, karena tidak akan terdetek pada software Google Engine ini. Jadi kita langsung saja masukkan, selain Adobe Illustrator dan QR file ya, kita masukkan SHP-nya, kita open. Nah, di sini ketika saya sudah tadi memasukkan SHP Kota Bima ataupun SHP yang sama, itu tidak akan bisa masuk. Lalu kita berubah asetnya saja. Sebelumnya kita asetnya misalkan Kota Bima SHP. Oke. Lalu kita upload. Ini kita langsung lihat di tas. Nah, di sini tas sudah terupload ataupun SHP-nya sudah upload 100%. Sini kita lihat. Nah, ini page-nya running in browse. Nah, ini kita ingin uploadnya. Di sini sudah terupload ya, berarti ya SHP Kota Bima. Nah, sini ketika sudah kita import saja teman-teman, kita import. Nah, ketika sudah import, kita lanjut untuk menginput data Landsat 8. Landsat 8 kita langsung masuk saja. Di sini kita tulis saja langsung Landsat 8 collection 2 level 2 tier 1. Kita tunggu teman-teman, karena di sini software GE lumayan mempengaruhi ataupun dipengaruhi oleh sinyal. Sini kita pilih yang Landsat Collection 2 tier 2 level 1. Nah, di sini sudah tertera Landsat 8 level 2 Collection 2 tier 1. Kita pilih saja ya.
Kenapa kita menggunakan level 2 collection 2 dan tiernya itu 1? Karena di sini untuk jenis Landsat 8 ataupun data Landsat 8 di sini sudah terkoreksi radiometrik dan juga atmosferik gitu. Jadi nanti untuk pengolahan NDVI akan lebih akurat dan juga lebih mudah dilakukan tanpa harus menggunakan script untuk menghilangkan efek koreksi atmosferik dan juga koreksi radiometrik. Kita masukkan saja. Nah, di sini kita lihat sudah sesuai dengan collection seperti ini. Kita import. Nah, sudah selesai kita import. Lalu di sini setelah kita masukkan dua data yang sudah kita inginkan berupa SHP dan juga data Landsat, kita masukkan script NDVI ataupun script indeks vegetasi yang ingin kita lakukan di software ataupun platform Google Earth Engine. Di sini saya sudah membuat scriptnya untuk khususnya NDVI pada GE ini. Jadi kita langsung masuk saja. Nanti akan saya jelaskan lagi terkait dengan scriptnya. Sini kita masukkan saja di sini copy paste dari node. Lalu di sini ada variable table atau variable image collection. Nah, di sini yang perlu teman-teman perhatikan itu di sini variable table-nya ini kita harus samakan dengan variable si SHP-nya ini supaya SHP dari luarnya ini dapat terkoneksi dengan SHP yang ada di dalam GE ataupun SHP-nya ini ingin dikoneksikan terhadap software GE. Sini kita ubah saja sesuai dengan yang ada pada scriptnya 5. Nah, di sini teman-teman, sini sudah saya sesuaikan. Lalu saya saja coba run ya. Nah, jika sudah terdapat layer yang sedang berjalan, ini berarti NDVI kalian sudah terjalankan ataupun sudah lancar bisa gitu. Oke teman-teman, kita langsung saja ke NDVI image-nya, NDVI classified-nya kita matikan dulu. Nah, di sini untuk NDVI-nya ini sudah dapat kita analisis dan kita dapat lihat juga indeks vegetasinya. Di sini saya akan jelaskan pertama-tama. Di sini ada import data. Di sini masuknya import data di sini kita masukkan data Landsat 8-nya terlebih dahulu, lalu kita sambungkan ataupun koneksikan si SHP-nya ini dengan data Landsat yang ada pada GEE ataupun SHP-nya ini agar terkoneksi dengan peta yang ada terdapat di GEE-nya. Di sini kita masukkan data Landsat 8-nya ini berupa rentang waktu pengambilan datanya tersebut. Di sini ada Landsat 8 Kota Bimanya ini diambil pada tahun 2021 bulan 10 tanggal 1 yaitu 1 Oktober 2021 sampai bulan 10 itu Oktober, berarti ini 31 Oktober 2021. Jadi rentangnya seperti ini. Lalu sini ada cloud masking. Sini cloud masking itu untuk menghilangkan efek awan yang terdapat pada daerah tersebut gitu. Jadi supaya respons spektral berupa gelombang elektromagnetiknya itu dapat terpantulkan dengan baik dikarenakan tidak ada awan yang menghalangi pada daerah tersebut gitu. Jadi kita harus menghilangkan awan tersebut. Nah, di sini kita ada scriptnya. Sini ada variable cloud shadow bitmask-nya ini sini 1 sampai 4. Nah, di sini kenapa maksudnya ini variable cloud shadow bitmask gitu. Jadi sini ada yang dinamakan pixel awan yang ada pada Landsat 8 ini terdeteksi pada QA pixel. Sebentar. Nah, sini QA pixel bitmask. Nah, awan tersebut terdeteksi pada bit 0 sampai bit 4. Nah, makanya kenapa tadi di sini untuk mendeteksi shadow ataupun bayangan awan yang ada di dapat daerah tersebut ataupun pada Landsat 8 itu pada rentang 1 sampai 4 ataupun bit 1 sampai 4. Nah, di sini variable cloud shadow mask ini untuk menghilangkan efek awannya terdapat pada rentang bit 1 sampai bit 3. Nah, di sini untuk mendeteksi bit awannya itu terdapat pada pixel QA ataupun data QA yang ada terdapat pada Landsat 8. Lalu sini ada variable mask shadow, QO bitwise and shadow bitmask equation 0. Kita mendefinisikan untuk pixelnya tersebut kita nolkan gitu. Jadi di clear semuanya untuk efek awan maupun bayangan pada awan tersebut. Lalu di sini setelah kita hilangkan, lalu kita masukkan data Landsat 8 ataupun Landsat data daerah Kota Bima Landsat 8 tanpa awan gitu.
Jadi setelah dihilangkan, dikotakkan ataupun efek awan dihilangkan, lalu kita tampilkan data lensa 8 yang tidak terdapat efek awan. Jadi di sini lanjut ke variabel L8 clear, L8 dead short-nya ini cloud cover line. Di sini tutupan lahan yang ingin dihilangkan itu terdapat pada daerah Kota Bima yang ada pada tadi rentang waktunya itu dari tanggal 1 Oktober sampai 31 Oktober. Lalu di sini ada R8 clear, lalu ada variabel R8 clip gitu. Jadi setelah kita hapus efek awannya, kita clip sesuai dengan SHP yang kita inginkan gitu. Jadi di sini kita sesuaikan yang ingin dihilangkan efek awannya itu terdapat pada SHP Kota Bima. Lalu di sini apply scaling factor. Apply scaling factor ini berfungsi untuk kita menyesuaikan nilai respons spektral yang ada terdapat pada lensa 8 dan juga terdapat pada efek yang terdapat pada GEE gitu. Jadi lensa 8-nya ini dikoneksikan terhadap GEE supaya respons spektral ataupun nilai objek yang ada terdapat pada daerah Kota Bima tersebut sesuai gitu dengan data-data yang kita masukkan sebelumnya, supaya nanti kita analisis indeks vegetasi ataupun untuk menjalankan algoritma indeks vegetasinya itu lancar, tidak ada halangan seperti itu teman-teman. Terus sini ada NDVI, mendefinikan band yang diperlukan. Sini tadi NDVI-nya kita gunakan band red dan near infrared. Lalu sini ada menghitung NDVI. Di sini rumus dari NDVI-nya itu disebutkan di sini near subtract red. Di sini near dikurang red, lalu divide ini dibagi, dan near add red itu near ditambah red. Jadi band inframerah ditambah band merah. Lalu kita namakan efek dari analisis algoritmanya itu dengan NDVI. Di sini kita mendefinisikan NDVI parameternya itu, atau parameter NDVI-nya itu rentangnya dari -1 sampai 1. Ini menandakan bahwa rentangnya itu misalkan dari -1 sampai 1, berarti rentangnya dari rendah sampai ke tinggi. Jadi nilai ataupun kerapatan indeks vegetasi pada rentang nilai -1 itu tergolong rendah ataupun tidak ada vegetasi. Lalu rentang indeks vegetasi pada rentang 1 ini menunjukkan bahwa vegetasi pada daerah tersebut sangat tinggi gitu. Sini kita menggunakan compute the mean and standard deviation of NDVI ini, kita merata-ratakan nilai NDVI yang sudah kita hitung terhadap keseluruhan daerah yang kita inginkan pada SHP gitu. Jadi gini, kita ingin merata-ratakan nilai indeks vegetasi pada SHP Kota Bima. Jadi mengambil salah satu sampel pada perhitungan DVI di salah satu daerahnya, lalu di-compute ataupun ditransformasikan ke semua daerah yang ada terdapat pada SHP yang sudah kita klasifikasikan. Dengan skalanya itu 30, dan juga di sini ada standar deviasi itu menunjukkan ataupun sebagai parameter seberapa bagusnya data tersebut tersebar gitu. Oke, kita menggunakan skalanya 30, lalu kita print ataupun terapkan pada SHP Kota Bima. Di sini kita mengklasifikasikan indeks vegetasi terhadap 5 kelas, yaitu pertama ada kelas -1 sampai 1. Sini menunjukkan bahwa di sini kita ingin menunjukkan yang pertama ini untuk vegetasi yang jarang, vegetasi yang lumayan jarang, vegetasi yang ada, vegetasi yang sering, dan vegetasi yang lebat gitu. Jadi di sini kita menunjukkan dengan 5 klasifikasi. Lalu sini itu sebenarnya hanya untuk menunjukkan klasifikasi dengan menambahkan unsur legenda. Di sini untuk melihat unsur legendanya ini, pertama kita menunjukkan bahwa ada judul. Di sini judulnya ini kan peta luasan NDVI ataupun indeks vegetasi pada Kota Bima. Nah, ini kita menunjukkan bahwa judulnya tersebut ada pada atas dari layernya GE. Lalu di sini dengan panjang lebarnya 8x15, lalu di sini judulnya itu map of NDVI seperti kita inginkan. Jadi ini seperti tadi rectangle-nya, lalu ini labelnya. Lalu di sini ada map title, map legend, dan juga create label. Sini dengan font ataupun margin yang sesuai kita inginkan gitu, yang kita inginkan. Lalu di sini ada set legend color-nya. Di sini ada warna merah, oranye, kuning, hijau, dan hijau tua. Dan di sini untuk menunjukkan bahwa yang pertama ini non vegetasi ini menunjukkan bahwa
tidak ada vegetasi dengan warnanya itu merah, lalu shrub sini tersemak belukar dengan warna oranye, low density forest vegetasi dengan kerapatan sangat jarang itu pada warna kuning, lalu moderate density forest ini kerapatan vegetasi yang lumayan banyak itu pada rentang nilainya ataupun warna hijau muda, lalu ada rentang vegetasi ataupun kerapatan indeks vegetasi pada yang sangat tinggi itu pada warna hijau tua. Nah, sini kita lihat add map layer, di sini kita masukkan layernya tersebut pada tampilan GE. Jadi seperti inilah tampilannya. Sini ada hasil visualisasinya ya. Di sini untuk keseluruhan NDVI-nya seperti ini. Tapi untuk lebih fokusnya lagi, untuk klasifikasinya lagi, menunjukkan hasil seperti ini. Nah, sini kita lihat hasil visualisasinya. Di sini merah kan menunjukkan rentang vegetasi yang jarang ya. Nah, di sini sangat akurat gitu. Jadi dilihat pada daerah sini tuh terdapat pelabuhan ataupun dekat dengan laut. Nah, berarti di sini datanya itu sangat jarang vegetasi ataupun pohon-pohon gitu ataupun tumbuhan. Nah, sedangkan pada daerah timur Kota Bima menunjukkan vegetasi yang sangat lebat ya karena wajar saja di sini daerah pegunungan gitu. Jadi di sini sangat rapat dan sangat lebat gitu. Ditunjukkan dengan warna hijau muda sampai ke hijau tua. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurangnya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.